Jangan tertipu dengan penampilan kakek tua ini. Meski terlihat sudah renta, kemampuannya benar-benar luar biasa. Kakek ini bernama Kaseki, satu-satunya pengrajin di desa. Melihat Senku dan yang lain menyia-nyiakan bahan yang begitu berharga, Kaseki memutuskan untuk turun tangan sendiri. Meskipun ini pertama kalinya ia membuat kaca, keahliannya jelas jauh melampaui Senku dan yang lainnya. Walaupun belum pernah melihat bentuk tabung kimia sebelumnya, pengalaman panjang Kaseki sebagai pengrajin membuatnya cepat memahami teknik pembuatannya. Dengan tenang ia melelehkan kaca, lalu meniup dan membentuknya menjadi tabung reaksi, serta berbagai wadah laboratorium. Hasilnya begitu rapi dan presisi hingga membuat Senku dan yang lain terpukau. Dalam waktu singkat, ruangan itu dipenuhi peralatan kaca yang siap digunakan untuk berbagai percobaan ilmiah. Langkah berikutnya adalah mengumpulkan bahan utama untuk membuat antibiotik, yaitu asam sulfat. Di sekitar danau asam sulfat terdapat gas hidrogen sulfida dalam jumlah besar, gas beracun yang dapat membunuh seseorang hanya dengan menghirupnya. Namun demi menyelamatkan Ruri, Chrome memutuskan pergi bersama Senku. Mereka lebih dulu menyiapkan perlindungan dari gas beracun. Bambu dibakar hingga menjadi arang, lalu dicampur dengan kalium karbonat dan dihancurkan hingga menjadi karbon aktif yang mampu menyerap gas beracun. Dengan perlindungan kimia itu, mereka akhirnya berhasil memperoleh asam sulfat setelah melalui perjuangan yang berat. Kini semua bahan utama telah terkumpul. Selanjutnya mereka tinggal menyelesaikan satu persatu tahapan dalam peta jalan pembuatan antibiotik. Asam sulfat yang diperoleh terlebih dahulu dipanaskan, lalu ditambahkan sedikit garam hingga menghasilkan asam klorida. Setelah itu, mineral yang dikumpulkan dari sumber air panas direbus dan dicampurkan ke dalam larutan tersebut hingga menjadi bahan kimia berikutnya. Kemudian Ginro dan Kinro memutar generator untuk menghasilkan listrik yang digunakan dalam proses elektrolisis, sehingga diperoleh natrium hidroksida. Setelah itu mereka mengolah garam yang berasal dari urin hingga akhirnya mendapatkan amonia, salah satu bahan penting untuk membuat antibiotik. Daftar bahannya kini hampir lengkap. Tinggal 3 bahan lagi yang harus dibuat, yaitu anhidrida asetat, soda kue, dan anilin. Nama-nama bahan itu bahkan terdengar seperti mantra sihir. Saat semua orang bersiap membuat alkohol, Kaseki tiba-tiba berkata bahwa jika mereka memenangkan turnamen bela diri, mereka akan mendapatkan alkohol sebanyak yang mereka inginkan. Karena itu, mereka harus merebut gelar juara. Senku pun memutuskan ikut bertanding. Rencananya adalah menguras stamina magma dengan strategi jumlah peserta, sehingga peluang Kinro untuk menang menjadi jauh lebih besar. Sementara itu di desa, Ruri terkejut saat mendengar ada seorang pemuda bernama Senku yang akan ikut bertanding. Ia bahkan langsung menanyakan nama keluarganya. Senku pun merasa heran. Mengapa seorang pendeta dari desa primitif mengetahui konsep nama keluarga? Saat Ruri hendak melanjutkan pertanyaannya, ia kembali batuk hebat sehingga tak sempat berbicara. Melihat itu, Magma justru tersenyum sinis. Menurutnya, jika Ruri meninggal begitu saja, ia tak perlu lagi turun tangan. Mendengar ucapan tersebut, Kohaku langsung naik pitam dan ingin menghajar Magma. Namun Chrome menghentikannya. Ia ingin mengalahkan Magma secara terhormat di arena turnamen, memenangkan pertandingan, dan menjadi kepala desa berikutnya.